Pernah nggak kamu lihat setiap ada hal baru masuk ke Nganjuk, entah itu brand besar, tempat makan kekinian, atau tren baru. Awal-awal selalu rame. Parkiran penuh, antrian panjang, semua orang datang. Seolah takut ketinggalan. Tapi beberapa bulan kemudian, sepi. Bahkan kadang sampai tutup. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini bukan sekadar soal bisnis, ini soal pola pikir. Ini soal FOMO. FOMO atau Fear of Missing Out adalah rasa takut ketinggalan tren. Di kota seperti Nganjuk, fenomena ini terasa sangat kuat. Ketika ada sesuatu yang baru, semua ingin mencoba. Semua ingin jadi yang pertama. Semua ingin terlihat update. Tapi masalahnya, ketertarikan itu sering hanya sesaat. Bukan karena benar-benar butuh. Bukan karena loyal. Tapi karena ikut-ikutan. Dan ketika sudah tidak viral, minat itu ikut hilang. Mari kita bahas alasannya. Realitas Nganjuk sebagai kota pensiun dan agraris. Untuk memahami ini, kita harus melihat kondisi Nganjuk secara jujur. Nganjuk sering disebut sebagai kota pensiun, artinya banyak masyarakatnya memiliki penghasilan tetap, tapi tidak besar. Daya beli ada, tapi terbatas. Pengeluaran cenderung hati-hati. Selain itu, Nganjuk adalah kota agraris. Sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Petani bawang merah, petani padi, petani buah seperti salak, durian, dan rambutan. Penghasilan mereka sangat bergantung pada musim, tidak selalu stabil. Artinya, pasar di Nganjuk sebenarnya bukan pasar yang cocok untuk tren sesaat, tapi lebih cocok untuk sesuatu yang konsisten, terjangkau, dan punya nilai jangka panjang. Fakta lain yang tidak bisa diabaikan, banyak pemuda Nganjuk memilih pergi atau merantau. Kenapa? Karena UMK di Nganjuk relatif kecil dibanding kota lain, peluang kerja terbatas, dan pertumbuhan ekonomi tidak secepat kota besar. Akhirnya, yang terjadi, yang muda pergi, yang tinggal, mayoritas usia produktif ke atas. Ini juga mempengaruhi pola konsumsi. Tren cepat masuk, tapi tidak bertahan lama. Dari sektor wisata yang sepi sehingga perputaran uang tidak imbang. Di balik indahnya alam dan potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Nganjuk, ada sebuah kenyataan yang sering dirasakan masyarakatnya. Banyak tempat wisata di daerah ini memiliki pemandangan yang bagus, udara yang sejuk, bahkan cerita budaya yang kuat, namun tetap sepi peminat wisatawan lokal maupun luar daerah. Padahal, ketika sebuah wisata ramai dikunjungi, yang bergerak bukan hanya tempat wisatanya saja, tetapi juga roda ekonomi masyarakat sekitar. Warung kecil ikut hidup, pedagang kopi mendapat pelanggan, tukang parkir mendapat penghasilan, penjual oleh-oleh ikut tersenyum. Bahkan petani sekitar pun kadang ikut merasakan dampaknya. Wisata sebenarnya bukan hanya tentang hiburan, tetapi tentang perputaran uang yang masuk dari luar daerah menuju masyarakat lokal. Sayangnya, salah satu persoalan yang sering terjadi adalah akses menuju tempat wisata yang belum ramah untuk kendaraan pribadi. Banyak lokasi wisata memiliki jalan sempit, berlubang, tanjakan curam, minim penerangan, bahkan petunjuk arah yang masih kurang jelas. Hal seperti ini membuat orang berpikir dua kali untuk datang. Akibatnya, uang dari luar daerah yang seharusnya masuk ke Nganjuk menjadi tertahan di kota lain. Wisatawan memilih daerah yang lebih siap menerima kedatangan mereka. Dan ketika wisata sepi, dampaknya terasa panjang. UMKM lesu, pedagang kehilangan pembeli, hingga generasi muda kehilangan peluang usaha di daerah sendiri. Padahal Nganjuk memiliki banyak potensi. Alam pegunungan, suasana pedesaan yang tenang, udara segar, hingga budaya lokal yang masih kuat, sebenarnya menjadi daya tarik yang mahal di zaman sekarang. Ketika kota besar penuh kebisingan, banyak orang justru mencari tempat yang tenang, seperti daerah pedesaan di Nganjuk. Sekarang, apakah Anda akan membuka usaha di Nganjuk? Sebenarnya, masalahnya bukan di Nganjuk, bukan di masyarakatnya, tapi di cara kita melihat peluang. Banyak yang membuka usaha dengan harapan, yang penting viral dulu. Padahal, viral tidak sama dengan bertahan. Banyak yang ikut tren, tanpa memahami kebutuhan lokal. Banyak yang menjual produk, tanpa membangun nilai. Kalau ingin berkembang di Nganjuk, pendekatannya harus berbeda. Bukan hanya soal yang lagi ramai, tapi soal apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Apakah produk itu bisa dibeli berulang? Apakah harganya sesuai dengan daya beli lokal? Apakah punya ciri khas yang tidak mudah ditiru? Dan yang paling penting, apakah kita siap bertahan saat sudah tidak viral?